Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Yanti dengan NIM 22031132. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Trichinella spiralis sebagai tugas parasitologi di bawah bimbingan Ibu Erni Noprianti, SPD MSI. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama ada klasifikasi Trichinella spiralis, dan yang kedua ada morfologi dan siklus hidup, dan yang ketiga ada patologi dan gejala klinis yang disebabkan oleh Trichinella spiralis, dan yang keempat yaitu epidemiologi penyakit yang disebabkan oleh Trichinella spiralis, dan yang terakhir itu ada habitat, distribusi, pencegahan serta pengobatan. Baik, yang pertama itu masuk ke klasifikasi Trichinella spiralis. Untuk kingdom yaitu Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Adenophorea, ordo Trichocephalida, famili Trichinellaloideae, genus Trichinella, spesies Trichinella spiralis. Kita masuk ke morfologi dan siklus hidup. Nematoda ini sendiri yaitu relatif sangat kecil dengan ukuran 1,4 sampai 1,6 mm. Nematoda ini berukuran mikroskopis saat masih dalam tahap larva. Boleh teman-teman lihat gambar yang ditampilkan dalam video ini. Coba teman-teman perhatikan. Selanjutnya masih membahas mengenai morfologi dan siklus hidup. Yang betina itu dengan ukuran 2-4 mm, ekornya yang tumpul, sedangkan yang jantan dengan ukuran 1,5 mm. Pada bagian posterior di sekitar kloaka terdapat 2 papila. Pada cacing jantan sendiri bagian ekor terdapat kaudal yang dinamakan dengan kaudal aphantages. Boleh teman-teman lihat pada gambar yang telah disediakan, yaitu terdapat cacing dewasa betina, cacing dewasa jantan. Boleh teman-teman lihat perbedaan cacing dewasa betina dan cacing dewasa jantan pada gambar yang telah disediakan. Lanjut, morfologi dan siklus hidup. Siklus hidupnya yaitu terdiri dari 4 tahapan. Boleh teman-teman lihat pada gambar yang telah ditampilkan di dalam video ini, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, ketika kita memakan daging yang mentah, yang belum dimasak dengan sempurna, nanti akan terjadi eksitasi di lambung dan akan tiba di usus kecil, dan larva ini nantinya akan migrasi ke aliran darah. Boleh teman-teman lihat pada gambar yang telah ditampilkan di dalam video ini, yaitu ada 4 tahapan mengenai siklus hidup dari parasit Trichinella spiralis. Boleh teman-teman lihat lagi gambar yang telah disediakan ini. Ketika kita memakan daging yang mentah yang belum dimasak dengan sempurna, maka nantinya akan terjadi yang namanya eksitasi di lambung dan akan tiba di usus kecil, akan mengalir ke aliran darah dan akan menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Lanjut, untuk patologi dan gejala klinis penyakit yang disebabkan oleh parasit Trichinella spiralis ini, gejala gastrointestinal yang merupakan gejala pertama trichinelosis. Gejala ini biasanya muncul dalam 2-7 hari setelah konsumsi daging mentah atau setengah matang. Gejalanya itu meliputi nyeri perut, diare, mual, dan muntah. Dan diagnosisnya yaitu biasanya dilakukan berdasarkan gejala klinis, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan otot. Pengobatan trichinellosis biasanya menggunakan obat-obatan antiparasit seperti mebendazole atau albendazole. Masuk ke epidemiologi penyakit yang disebabkan oleh Trichinella spiralis, yang mana distribusi global di mana Trichinellosis ini
dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah dengan kebiasaan dengan mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Untuk habitatnya di usus halus. Di usus halus ini nantinya akan terbuka dan larva akan keluar. Larva ini akan menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah. Larva akan bermigrasi ke berbagai organ tubuh seperti otot rangka, jantung, paru-paru, dan otak. Di organ-organ ini, larva nantinya akan berkembang menjadi dewasa dan membentuk sista baru. Sista yang mengandung larva ini dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam tubuh manusia. Distribusinya, cacing Trichinella spiralis ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang penduduknya makan daging babi yang tidak dimasak dengan sempurna, misalnya dipanggang atau dimakan dalam keadaan mentah. Di Eropa dan Amerika Utara, parasit ini banyak dijumpai. Di Asia pernah dilaporkan dari Thailand, Syria, dan India. Selanjutnya masuk ke pencegahan. Untuk mencegah penularan trichinosis harus dilakukan pemeriksaan daging babi yang akan dijual. Memasak daging babi dengan sempurna sebelum dimakan dapat mengurangi penyebaran trichinosis. Membekukan daging babi dan daging lainnya dapat membunuh cacing. Selain itu, babi diternakan harus selalu dijauhkan dari lingkungan peternakan babi. Lanjut, untuk pengobatan. Dalam pengobatannya, penyakit trichinosis ini perlu dipertimbangkan pemberian obat simptomatik, yaitu misalnya analgetik, antipiretik, sedatif, sehingga keluhan atau gejala dapat dikurangi. Dapat diberikan obat seperti kusel pilihan antara albendazole 400 mg per hari selama 3 hari, mebendazole 200 mg sehari selama 5 hari, atau Farintel 10 mg atau kilogram per hari selama 5 hari. Ini daftar pustaka dari pembuatan video dengan materi Trichinella spiralis. Terima kasih bagi yang telah menonton. Maaf jika terdapat kesalahan kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.